warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miriasni, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri, dan beliau adalah Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sapari SPD. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Sapari tentang bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini di sekolah. Apakah Pak Sapari sudah siap untuk saya wawancarai? Ya, insya Allah siap. Baiklah, kita mulai ya Pak. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah Bapak ini? Begini Bu, selama ini di lembaga SDN 11 kami dalam mengambil keputusan itu melalui dua sisi. Yang pertama, kita berdasarkan peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi kita tidak lepas dari apa yang sudah kita tetapkan sebagai peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, itu kita menggunakan pendekatan yaitu hati nurani. Karena apa? Tidak termuat di dalam peraturan, namun itu bisa menjadikan pedoman kita untuk mengambil keputusan terhadap problema etika. Gitu Bu. Iya, berarti cara mengidentifikasinya melihat dari kedua sisi dan kemudian menggunakan hati nurani, begitu nih Pak? Iya. Lantas untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk mengambil keputusan yang sudah kami lakukan selama ini Bu, yang pertama kita tidak lupa selalu melibatkan yaitu musyawarah bersama Dewan Guru untuk mengambil keputusan. Nah, jika itu sudah bisa dilaksanakan dan cukup dengan Bapak Ibu Guru, itu sudah bisa. Namun apabila hal itu terkait keputusan tadi perlu melibatkan Bapak Komite, maka berarti Dewan Guru bersama Bapak Komite untuk mengambil keputusan di dalam mengatasi problema etika itu. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan itu selalu ada musyawarah musyawarah dari Dewan Guru, dan jika dari Dewan Guru belum ada titik terang maka melibatkan Bapak Komite. Pertanyaan yang ketiga Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya hampir sama dengan yang pertanyaan sebelumnya Bu. Jadi kami selalu melibatkan musyawarah, terutama musyawarah Dewan Guru bersama Kepala Sekolah. Itu apabila sudah bisa mengambil keputusan, kita bisa mengambil keputusan. Jika hal itu kurang mantap misalkan, kita tetap melibatkan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan Bapak Komite untuk mengambil keputusan. Ya, berarti intinya tetap dalam musyawarah agar keputusan kita ambil itu tidak merugikan di salah satu pihak. Oh iya, gitu. Jadi tetap mengutamakan kegiatan musyawarah nih, sesuai sila keempat Pancasila. Yang keempat Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut hemat saya menganggap hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus dilema etika, keputusan yang diambil merupakan keputusan atau hasil musyawarah dari Dewan Guru dan Bapak Komite selaku perwakilan dari wali murid. Jangan sampai ada keputusan yang kita ambil itu sampai merugikan ada salah satu pihak yang kita rugikan. Itu menurut saya yang paling efektif itu. Ya, berarti yang paling efektif itu adalah pengambilan keputusan yang tanpa merugikan salah satu pihak. Ya. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari hal yang sudah terjadi Bu,
untuk pengambilan keputusan itu tantangannya satu. Setelah kita ambil melangkah keputusan walaupun sudah dimusyawarahkan baik dewan guru, komite dan sebagainya, kadang ada pihak yang hanya merasa dirugikan, itu marah-marah, protes dan tidak terima terhadap keputusan yang kita ambil. Itu adalah tantangan yang selama ini ada. Berarti menurut sekolahan itu keputusannya sudah benar, tetapi ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, padahal itu sudah keputusan bersama dan sudah dianggap tidak ada yang dirugikan. Ya itu tantangannya. Memang kalau melibatkan banyak orang itu kadang ada yang merasa puas dengan keputusan, ada yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Karena mungkin ada kepentingan di balik keputusan itu mungkin ya. Sekarang yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini Bu, kami tidak gegabah dalam mengambil keputusan, namun kita memiliki prosedur. Yang pertama kita mengumpulkan dulu. Yang kita kumpulkan apa? Ya masukan-masukan dari beberapa pihak tentang kasus itu tadi yang terlebih dahulu. Kemudian kita bicarakan hal itu dengan dewan guru. Bagaimana terhadap masukan-masukan dan masalah itu dengan dewan guru secara musyawarah. Kemudian juga perlu kita musyawarahkan bersama dewan guru dan bapak komite. Jadi untuk mengambil keputusan tidak serta-merta hanya dewan guru saja, namun bersama bapak komite. Kemudian barulah setelah dalam musyawarah itu bersama dewan guru dan bapak komite, kita baru mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya keputusan itu perlu kita sosialisasikan. Kita bicarakan juga kepada orang-orang yang terlibat, khususnya yang termasuk dalam lingkaran kasus itu. Itu secara praktis yang sudah kita laksanakan selama ini, Bu. Jadi prosedurnya mengidentifikasi, mendengarkan dulu masalah-masalahnya, ditampung dulu, kemudian yang kedua baru dibicarakan dengan dewan guru terus kemudian dengan komite. Setelah ada keputusan baru disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran kasus tersebut nih Pak. Berarti sudah ada prosedurnya nih selama ini dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sangat ada, Bu. Karena di lembaga SD khususnya itu kepala sekolah tidak bisa bekerja secara sendiri. Oleh sebab itu maka Bapak dewan guru lah satu-satunya yang dapat membantu dalam mengambil keputusan. Jika Bapak dan Ibu dewan guru itu masih belum mantap keputusannya, tetap kita melibatkan Bapak komite. Jadi orang-orang atau pihak-pihak yang bisa membantu. Jadi dalam mengambil keputusan Bapak kepala sekolah itu satu, semua dewan guru yang ada di sekolah ditambah Bapak komite. Itu ya. Jadi yang membantu selama ini membantu dalam pengambilan keputusan itu ada dari dewan guru, ada juga dari komite. Ini pertanyaan yang terakhir Pak yang saya akan tanyakan itu, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat diambil pembelajaran dalam mengambil keputusan, jangan sampai kita ada pihak yang dirugikan. Jadi semuanya bisa clear. Sekali lagi, dalam mengambil keputusan jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Itu sebagai garis bawahnya. Berarti kesimpulannya dalam pengambil keputusan selama ini yang bisa dipetik itu jangan sampai keputusan yang diambil merugikan salah satu pihak. Betul. Baiklah Pak, terima kasih kegiatan wawancara ini
sudah selesai. Saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dalam memenuhi tugas guru penggerak ini. Baiklah, kegiatan wawancara hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih Pak sudah membantu saya. Sama-sama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.